sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah pengajian Ma'had Jamiyah Al-Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita lanjutkan pengajian Syarah Hikam. Subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaihi. Makalah yang sebelumnya dibuka dengan tasbih atau dengan ucapan Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang tidak sembarangan menunjukkan mana-mana wali-walinya, mana-mana kekasih-kekasihnya, kecuali dengan tujuan adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Wali Allah berikan karomah, Allah berikan peristiwa-peristiwa yang khariqul adah. Sebagian Allah berikan itu bukan untuk mengharumkan nama baik wali itu, bukan untuk mereka kemudian mengambil manfaat dengan itu semua, bukan, tapi semata-mata untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuasa dan bahwa agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang benar, yang hak. Para wali menunjukkan ini, para wali Allah berikan karomah, ini fungsinya adalah untuk memperkuat dan untuk mempertegas lagi bahwa ajaran Rasulullah itu adalah hak. Anak buahnya aja begitu, maksudnya umatnya aja begitu, gimana nabinya? Nah, nabinya aja begitu, gimana Allahnya yang maha kuasa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah kuasa. Maha Suci Allah yang tidak sembarangan menunjukkan wali-walinya kecuali dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Dan juga Maha Suci Allah yang tidak sembarangan menunjukkan wali-walinya kecuali kepada orang yang memang Allah kehendaki agar orang itu sampai kepada wali itu, agar orang itu sampai atau mendapat manfaat dari wali itu. Memang ada beberapa motif di mana Allah menunjukkan orang itu bisa karena memang sama-sama wali, atau Allah menunjukkan orang itu kepada wali itu untuk mengambil manfaatnya, yang dengan pertemuannya bersama para wali itu dia bisa mengambil manfaat. Mungkin bisa mengambil, tentunya manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat barokah dunia akhiratnya, bukan manfaat secara materi, bukan manfaat yang sifatnya duniawi, bukan, tapi manfaat dunia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Karena misi yang ingin dicapai Rasulullah kan itu, yaitu Rasulullah pengen umatnya selamat dunia, selamat akhirat. Begitu juga Allah kalau ingin menunjukkan orang-orang atau menunjukkan seseorang kepada kekasihnya, itu motif yang kedua, boleh jadi karena Allah ingin memberikan manfaat kepada orang tersebut yang bisa diambil dari para wali, yaitu manfaat dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Masih berbicara tentang ini, masih berbicara tentang cara Allah menyembunyikan para wali-walinya, maka ada beberapa pendapat, ada beberapa perkataan dan komentar ulama. Di antaranya di sini adalah Syekh Abu Yazid
Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu anhu, berkata Abu Yazid radhiyallahu anhu, auliyaullah taala araisu, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu adalah para pengantin. La yara al-araisa illa man kana mahraman, tidak akan bisa melihat para pengantin kecuali orang-orang yang memang mahramnya, mahraman lahum, bagi mereka, bagi arais. Wa amma ghairuhum fala, adapun selain mahram maka tidak akan melihat. Wahum mukhaddaruna, para aulia Allah, para wali-wali Allah itu mukhaddaruna, dipingit indahu di sisi Allah, fi hijalil unsi, dalam kelambu kerinduan atau kelambu kedekatannya. La yarahum ahadun fid dunya wala fil akhirah, tidak ada yang bisa melihat akan wali-wali Allah siapapun, ahadun fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian wali-wali Allah itu memang ada yang Allah sembunyikan, laksana pengantin. Pengantin itu cuma boleh dilihat oleh mahramnya, dilihat sama bapaknya, dilihat sama ibunya atau sama saudaranya. Boleh lihat, kadang-kadang sepupunya pengen ketemu aja nggak boleh, apalagi teman, apalagi mantannya. Bisa ya, nggak beres itu kalau gitu. Dipingit, ini benar-benar tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa bertemu dengan wali-walinya kecuali orang yang Allah kehendaki. Demikian juga tidak akan bisa bertemu dengan pengantin yang sedang dipingit ini kecuali mahramnya, kecuali memang orang-orang yang punya kehormatan, orang-orang yang memang artinya punya kehormatan di sini adalah mahram. Kalau mahram dari fikih itu kan yang haram dinikahi, ini adalah orang yang punya kehormatan. Karena memang benar-benar sebagian para wali Allah itu ada yang dipingit di dalam kelambu kedekatannya Allah. Hijal itu kelambu, jadi tempat tidur zaman dulu tuh ada kelambu. Nggak ngalamin Ustadzku saya, nggak ngalamin. Langseng aja nggak tahu ya Ustadz. Langseng tahu nggak? Nggak tahu. Magicom sekarang udah zamannya. Langseng, apalagi dandang, dulu ada dandang. Dulu ada kelambu namanya. Nah, pengantin itu selalu dipingit dan selalu disembunyikan, cuma orang-orang tertentu yang bisa melihat. Demikian juga para wali Allah. Wali-wali Allah ini memang ada yang Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu, baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada yang tahu. Wa qala Abu Ali Al-Jurjani radhiyallahu anhu, wal waliyyu huwal fani fi halihi al-baqi fi musyahadatil haq. Wali itu adalah orang yang fana, orang yang sirna dalam keadaannya dan juga kekal dalam musyahadah, dalam menyaksikan al-haq, menyaksikan Allah Ta'ala. Tawallallahu subhanahu wa ta'ala siyasatahu. Allah menguasakan siasatnya, maksudnya pengaturannya. Allah menguasakan pengaturannya. Fatawalat anhu anwarut tawali. Maka berlanjut atau terus meneruslah atas wali Allah anwarut tawali, cahaya wilayah atau cahaya pengurusan, diurusin langsung sama Allah. Lam yakun lahu an nafsihi akhbarun. Tidak ada bagi seorang wali dari dirinya sendiri akhbarun, kabar-kabar. Wala ma'a ghairillahi azza wa jalla qararun, dan tidak ada beserta selain Allah azza wa jalla apa qararun, sifat anteng atau tenang. Para wali-wali Allah itu orang yang dalam keadaannya aja dia itu sirna atau fana. Jadi halnya, ahwalnya dia tidak, kalaupun disebut itu mengalami satu ridho atau mengalami satu sikap sabar, dia nggak pernah merasa itu, nggak pernah merasa bahwa dia sabar, bahwa dia ridho, nggak pernah merasa bahwa dia itu memang cinta Allah, biasa-biasa aja, fana. Terus bagaimana? Dia sudah diperjalankan oleh Allah, dia sudah fana, dia sudah tidak lagi merasa akan keadaannya sendiri, karena udah diatur sama Allah semuanya. Kayak wayang yang udah dijalani sama dalang.
dia nggak merasa apa-apa, fana dari dirinya sendiri, fana dari keadaannya sendiri, nggak pernah merasa apa-apa, nggak pernah merasa bisa apa-apa. Justru dalam keadaannya sendiri, dari keadaannya sendiri, para wali ini fana, tapi kekal dalam memandang al-haq, kekal dalam memandang Allah. Jadi senantiasa terus-menerus melihat atau musyahadah kepada Allah. Emang bisa kayak begitu, San? Senantiasa memandang Allah terus lupa sama diri sendiri? Lah bisa. Kita kalau lagi asik nonton YouTube di HP, ya itu namanya lagi musyahadah YouTube. Menyaksikan YouTube, lagi menyaksikan YouTube, itu pasti yang lain-lain nggak bakal bisa mengganggu kita, nggak bakal bisa mengganggu kita. Dipanggil sama bini aja nggak nyaut, nggak kedengeran. Anak teriak-teriak sampai anak kejepit itu, ya nggak kedengeran bener-bener, karena lagi musyahadah YouTube. Demikian juga musyahadatul haq, ketika benar-benar musyahadah menyaksikan Allah, maka itu bisa mengalihkan kepada yang lain-lain, termasuk mengalihkan kepada kediriannya sendiri, mengalihkan kepada dirinya si wali itu sendiri, benar-benar sudah fana dari dirinya. Contoh-contoh kecil seperti itu aja bisa mengalihkan konsentrasi kita atau mengalihkan perhatian kita dari diri kita sendiri. Orang kalau lagi musyahadah, kalau lagi nonton begitu kan, orang lain nggak didengarin, ada orang yang teriak-teriak juga, dia nggak tahu, nggak kedengeran, bahkan dirinya sendiri itu nggak dihiraukan atau nggak peduli. Kadang-kadang ya dia lupa aja, dia lupa rokok, toto rokoknya udah sampai tangan aja, panas begitu, kan udah lupa dari diri sendiri. Udah benar-benar dialihkan memandang yang dia sedang saksikan. Demikian juga musyahadatul haq. Seorang wali itu sudah sirna dari dirinya sendiri dan dia justru terus-menerus memandang al-haq. Maka saat terjadi seperti ini, maka Allah lah yang langsung mengurusi dirinya. Maksudnya diri si wali, Allah yang langsung mengatur semua. Oleh karenanya, karena dia wali itu udah fana dari dirinya, sudah tidak mengurusi dirinya, maka Allah langsung yang handle segala urusannya. Dia perlu apa, Allah yang cukupin. Dia ada yang menyerang, Allah yang menjaga. Dia ada yang menyakiti, Allah yang turun tangan langsung. Soalnya dia sendiri udah gak ngebela dirinya sendiri. Ini wali. Terus anwarut tawali, cahaya-cahaya wilayah atau cahaya-cahaya di mana Allah menguasai dan mengambil alih urusan-urusannya, itu terus mengalir kepada wali yang memang sudah fana dari dirinya sendiri. Bukan hanya itu, karena musyahadatul haq, karena memandang Allah yang hak, maka juga wali itu tidak pernah qoror, tidak pernah anteng bersama selain Allah, nggak pernah anteng nyaman bersama selain Allah, enggak. Kelihatannya dia bareng sama murid-muridnya, kelihatannya dia bareng sama jamaahnya, tapi sebenarnya nggak pernah dia sama jamaah tergila-gila, nggak pernah dia sama murid itu butuh-butuh amat, nggak pernah. Tapi jalanin aja, jalanin apa yang memang sudah Allah titahkan sebagai lakonnya. Kalau cerita wayang, lakonnya. Wa fil isyarati anillahi subhanahu wa ta'ala innama summiyat al-waliyyu waliyan li'annahu yalini duna ma siwaya. Dalam sebuah isyarat di mana para wali mendapatkan ini, kenapa wali disebut sebagai wali? Li'annahu, karena sesungguhnya wali yalini duna siwaya, wali itu selalu menyandingi aku, kata Allah, bukan selainku. Kelihatannya bareng sama orang-orang di kampung, padahal hatinya lagi sama Allah. Kelihatannya bareng sama orang tua murid bagi rapot, padahal hatinya lagi sama Allah. Ada yang begitu, wali kelas bareng-bareng sama makhluk, tapi sebenarnya hatinya sedang dengan Allah. Bitanziyatil fahum munazzahuna bitanziyatil haqqi ta'ala lahum. Mereka para wali itu dibersihkan dengan cara pembersihan Allah al-haq yang maha luhur lahum terhadap mereka, min ayyusala ilaihim bighairihi
dari bahwasannya Allah menyampaikan min ayyusad yusila ilaihim bighairihi, bahwasannya Allah menyampaikan kepada mereka dengan selain Allah. Walidzalika sadarul muallifu kalamahu bitasbih. Oleh karenanya muallif Ibnu Athaillah Sekandari ini memulai kalamnya dengan tasbih subhanaman. Maha suci Allah, maha suci Allah yang menyampaikan para wali di sisinya hanya dengan Allah sendiri, tanpa perantara apa-apa. Maha suci Allah yang menyampaikan para wali itu kepada zatnya atau pada hadratnya, hadrat Allah itu hanya oleh Allah sendiri, tanpa perantara apapun. Jadi nggak mau ada campur tangan Allah, nggak mau ada yang ikut-ikutan. Ini kekasihku, ini yang menyandingiku, ini yang tidak pernah terurus dirinya karena menyaksikanku, maka aku yang akan mengurusi, kata Allah. Allahumma ja'alna minhum. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutih wa hajaba anka al-istishrafa ala asraril ibadi. Kadang-kadang dia Allah memperlihatkan engkau ala ghaibi malakutih, kepada gaibnya, kepada samarnya malakutnya Allah, alam malakutnya Allah. Wa hajaba anka al-istishrafa ala asraril ibad, dan Allah menutup darimu memandang atau melihat. Istishrar itu rafa'a basarahu liyandur. Jadi begini, apa namanya itu? Menteleng. Jadi dia matanya itu dibuka lebar-lebar, itu namanya istisyraf, untuk melihat. Ala asraril ibadi, atas rahasia-rahasia para hamba. Kadang-kadang Allah menunjukkan engkau kegaiban malakutnya dan menutup darimu memandang rahasia-rahasia atau memandang bisa juga kekurangan atau aib-aib para hamba. Min lutfillahi ta'ala ikhfa'u asrarin nas, termasuk dari kehalusan, kemahalembutan Allah Ta'ala menutup rahasia-rahasia manusia, ba'dihim ala ba'din, sebagian mereka atas sebagian lain. La siyama sirrin yaqtadi wujuda aibin, lebih-lebih rahasia yang memastikan atau rahasia yang menuntut wujudnya aib, cacat. Wa huwa dhahiru ma dzakarahul muallifu, ini adalah zahir pengertian apa yang dikatakan oleh muallif. Huna di sini bidalil kalami, dengan petunjuk kalam, ucapan alladzi aqibahu bihi, yang menyandingkan siapa muallif akannya, bihi dengan kalam. Waqad yadharu li ba'din nasi ma siwa dzalika, waqad yadharu, dan terkadang muncul untuk sebagian orang ma siwa dzalika, sesuatu yang selain itu, minal asraril malakutiyati, yakni berupa rahasia-rahasia malakut. Wa wajhul farqi bainahuma ma dzakarul muallifu al-an, dan perbedaan antara keduanya, mengetahui alam malakut dan menutup cacat atau aib-aib hamba-hambanya, itu perbedaannya adalah ma dzakarul mualliful an, apa yang dikatakan oleh pengarang sekarang. Wa yuhtamalu ayyurida mahwa, dan dimungkinkan bahwa muallif menghendaki mahwa ammu, sesuatu yang lebih umum, mimma dzakarnahu, yakni sesuatu yang kami sebutkan, yang telah kami sebutkan. Wa yadkhulu fi dzalika asrarul wilayah, dan masuk ke dalamnya asrarul wilayah, rahasia-rahasia kewalian. Idza khassa al-haqqu ta'ala biha, ketika mengkhususkan siapa Allah Ta'ala dengan asrar ba'da ibadihi, akan sebagian hamba-hambanya. Wa yakunu fi dzalika, dan ada dalam itu, dalam ikhtisas mengkhususkan, tambihun alal illatil mujibati li khafa'il wali, sebuah pengingat alasan yang mewajibkan untuk samarnya atau untuk rahasianya, untuk dirahasiakannya seorang wali. Hasba ma dzakarahul muallif, sesuai dengan yang dikatakan oleh muallif fil mas'alatil lati faradna minha, dalam masalah yang kita sudah selesai membahasnya. Hatta yamtani al-wusulu ilaihi bitolabin aw sababin, sehingga tercegah sampai kepadanya dengan tuntutan dan dengan sabab.
Ada banyak kemungkinan di sini. Wa ikhfa'u dzalika aidon an ammatil mu'minin, dan menyembunyikan itu, menyembunyikan rahasia asrarul wilayah, bisa juga asrarul aib tadi, atau aib dari umumnya orang mukmin, minan ni'amil azimati, itu termasuk nikmat yang besar. Idlau dhaharat asrarul wilayah, karena jika muncul, jika tampak rahasia kewalian ala ahadin atas seseorang, la aujabat ala man dhaharat lahu, maka akan mewajibkan asrarul wilayah tadi, mewajibkan atas orang yang muncul asrar baginya, mewajibkan hukukon la yaqdiru al qiyam biha, hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Fa in farrata, apabila dia tafrid atau meluputkan dia fidzalika dalam hukuk, wa tarkil qiyami bitilkal hukuk, dan dia meninggalkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu ra'san sama sekali, waqa'a bisabab bidzalika fi makhduratin la yaqumu laha syai'un, dia akan terjatuh kepada sesuatu, dia akan terjatuh dengan sebab itu kepada suatu yang dilarang, la yaqumu laha syai'un, yang tidak berdiri baginya makhdurat syai'un, sesuatu. Waqad fahimta hadal makna min kalami Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ini untuk penguat nanti apa yang dikatakan oleh Sahal bin Abdullah. Terkadang Allah menutup gaib, terkadang Allah menutup rahasia, terkadang Allah memperlihatkan, bukan menutup tapi memperlihatkan. Terkadang Allah memperlihatkan gaib atau samarnya alam malakut dan menutup darimu untuk melihat rahasia-rahasia kewalian, rahasia-rahasia hambanya. Yang pertama, hadirin, yang dimaksud dengan rahasia-rahasia hambaan di sini, rahasia-rahasia hamba yang dimaksud di sini, pertama boleh jadi adalah aib, boleh jadi adalah cacatnya seseorang. Kenapa harus ditutup? Cacatnya orang, kekurangan-kekurangan orang banyak, atau kekurangan saudara-saudara kita ditutup, bahkan kekurangan guru kita itu ditutup, itu supaya muncul rasa sayang, muncul rasa mawaddah atau rasa hormat kepada orang-orang yang dimaksud. Andai dibuka semua oleh Allah, maka nggak akan terjalin itu yang namanya rasa sayang suami kepada istri, rasa hormat murid kepada guru, rasa hormat kakak kepada adik atau adik kepada kakak, itu nggak akan muncul karena terbuka semua. Maka hikmahnya itu Allah seringkali ini menutup supaya kita tidak melihat rahasia-rahasia yang bentuknya itu aib. Kedua, kemungkinannya yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari dengan asrarul ibad, ini kemungkinan adalah rahasia-rahasia kewalian. Ini sesuai dengan tema yang sebelumnya di makalah sebelumnya. Cahaya atau rahasia-rahasia kewalian itu adalah rahasia-rahasia Allah, dan itu sengaja Allah tutup dari umumnya manusia atau orang-orang awam. Kenapa ditutup oleh Allah? Karena andai Allah tampakkan rahasia-rahasia kewalian, maka ada konsekuensi yang berat. Kalau dia tahu dibukakan sama Allah bahwa dia adalah wali, maka konsekuensinya itu sangat berat. Dia harus hormat, harus melayani dan lain sebagainya. Nggak akan sanggup orang awam ini memenuhi kewajiban-kewajiban yang memang sudah haknya para wali. Para wali itu punya hak seperti itu. Ini kalau Allah tunjukkan. Karenanya ada hikmah di sini. Kenapa Allah tutup aib? Tadi ada hikmahnya. Demikian juga kenapa Allah tutup rahasia kewalian, supaya jangan sembarangan orang itu tahu, sampai orang-orang umum tahu wali, supaya orang-orang umum itu nggak tersiksa juga. Kalau tahu, maka ada kewajiban yang harus dia laksanakan. Ya macam-macam, nggak boleh jalan di depan dia misalnya gitu ya. Terus kalau dia sampai itu jalannya nggak boleh bongkok aja, nggak boleh, harus pakai dengkul misalnya. Terus kalau datang sendalnya harus dibalikin. Pokoknya hak-hak itu memang itu layak dan pantas
untuk orang-orang yang memang punya derajat wilayah kewalian, pantas dan sangat layak itu. Maka oleh Allah sengaja ditutup, dihijab rahasia-rahasia kewalian itu. Karena kalau tahu justru itu bisa menimbulkan satu kesulitan, konsekuensinya berat, kesulitan, dan orang-orang tidak akan bisa melaksanakannya. Nah, ini juga bisa kita pahami dari perkataan Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, waqad sa'alahu ba'du talamidatihi. Sebagian murid dari Sahal bin Abdullah bertanya, tu'rafu kaifa tu'rafu auliyaullah ta'ala, bagaimana bisa dikenal para wali Allah? Maka gurunya Sahal jawab, faqala innallaha ta'ala la yu'arrifuhum illa li ashkalihim, sesungguhnya Allah tidak memperkenalkan para walinya kecuali kepada sepadannya, maksudnya yang memang sama-sama wali. Sesungguhnya Allah tidak akan memperkenalkan para walinya, Allah tidak memperkenalkan para kekasihnya kecuali dengan orang yang sepadan dengan para wali itu, yaitu yang sama-sama wali. Satu, au man arada ayan fa'ahu bihim, atau Allah memperkenalkan man kepada orang arada ayan fa'ahu bihim, yang Allah menghendaki agar orang tersebut mengambil manfaat bihim dengan aulia. Itu kemungkinan yang kedua. Allah tampakkan supaya Allah perkenalkan supaya orang yang diperkenalkan ini bisa mengambil manfaat dari para wali. Ini kemungkinannya. Walau adharahum hatta ya'rifuhumun nas lakanu hujjatan alaihim. Apabila Allah menampakkan para walinya sehingga orang-orang annas, manusia itu mengenal para wali, lakanu hujjatan alaihim, maka jadilah manusia itu jadilah para wali itu hujjatan alaihim, menjadi hujjah atau menjadi argumen alaihim yang memberatkan atas mereka. Wa man khalafahum ba'da ilmihi, dan siapa orang yang menentang aulia setelah pengetahuan orang tersebut bihim tentang aulia, kafara, maka kufur orang itu. Wa man qa'ada anhum, maka siapa yang duduk jauh dari para wali, haraja, dosa orang itu. Walakinnallaha ta'ala ja'ala ikhtiyarahu, tetapi Allah ta'ala menjadikan pilihannya Allah taghtiyata umurihim, menutup urusan aulia para wali, rahmatan minhu, karena sayang dari Allah, li khalqihi, kepada makhluknya Allah, wa ra'fatan, dan juga sebagai kasihnya Allah. Walakinnallaha ta'ala qad akhbara bi karamatihim, tetapi Allah ta'ala itu sungguh telah mengabarkan dengan kemuliaannya aulia. Faqala azza wa jalla, maka berfirman Allah azza wa jalla, Allahu waliyul ladina amanu, Allah adalah wali, Allah adalah yang mengurusi orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah yang mengurusi orang-orang yang beriman, al-mu'minin, para walinya. Fa'afrodahum bihi, maka Allah menyendirikan para aulia bihi, dengan Allah saja. Walau adharahum hatta yubrizahum lakana fin nadhar ilaihim hujjatun. Apabila Allah menampakkan para walinya sehingga Allah memperlihatkan para wali, lakana fin nadhar ilaihim hujjatun, maka memandang para wali itu hujjatun, adalah sebuah hujjah atau argumentasi. Wa kana istima'u li hadithihim, maka jadilah mendengarkan ceritanya para wali fardhon, itu fardu wajib. Enggak boleh bantah kalau wali ngomong. Kalau dia sudah Allah tunjukkan wali ngomong A kudu A, wali ngomong B kudu B. Ini oleh Allah ditutup supaya apa? Supaya kalau kita bantah, kalau kita debat terus mau sama malaikat, bener-bener berani nih guru jamiah wali debat, kita kan bisa ngeles. Ya sih kagak tahu sih kalau dia wali gitu. Andai Allah perlihatkan, maka kita hujjatan alaina, itu jadi hujjah atau jadi argumentasi yang memberatkan kita. Ente kan udah tahu, engkau udah tahu kalau itu wali, kenapa masih bantah juga?
Engkau kan udah tahu kalau itu kekasihku, kenapa masih juga didebat juga? Kenapa nggak ditunaikan hak-haknya? Banyak lagi kemungkinannya. Engkau kan tahu kalau dia waliku, kenapa nggak dengerin omongannya? Maka dengerin wali wajib hukumnya. Maka ini sayangnya Allah, belasnya Allah kepada kita, belas kasihnya Allah kepada orang-orang umum. Ini Allah tutup wali, Allah tutup rahasia kewalian ini karena menghindarkan supaya jangan ada hujah yang memberatkan kita, jangan ada peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang justru memberatkan kita. Orang yang sudah ditunjukkan bahwa fulan wali misalnya, oleh Allah ditunjukkan bahwa si fulan adalah wali, kemudian menentangnya, maka kufur hukumnya. Duduk jauh darinya malah misah sama dia, memisahkan diri duduk, maka hukumnya dosa. Jadi harus bagaimana? Harus dekat, harus khidmah, harus ngabdi pada wali itu. Ini sifat lutfnya Allah, rahmatnya Allah, rafahnya Allah, sayangnya Allah. Maka Allah tutup rahasia kewalian itu supaya tidak memberatkan. Kemudian wal ma'na alladhi dzakartuhu fi hadhil masalah fahimtahu min al-kalamil ladzi dzakarahu Syekh Abu Thalib radhiyallahu taala anhu fi kitab Syukur. Ini makna yang tadi sudah aku sebutkan dalam masalah ini, engkau bisa memahaminya dari ucapan yang disebutkan atau yang dituturkan oleh Syekh Abu Thalib dalam kitab Asy-Syukur, kitab Syukur. Qala berkata Syekh Abu Thalib fihi dalam kitab Syukur. Tsumma ba'da dzalika min lataifin ni'ami syumulu sitrihi lahum ba'dhum min ba'din atau ba'dihim min ba'din. Kemudian setelah itu maka ketahuilah bahwa termasuk dari kemahalembutan nikmat Allah, kemahalusan nikmat Allah itu adalah syumulu sitrihi, mencakupnya penutup Allah kepada para walinya, ba'dihim min ba'din, sebagian wali dengan sebagian wali lain. Kadang-kadang sebagian wali juga Allah tutup dengan wali yang lain. Jadi nggak mesti setiap wali itu tahu bahwa yang juga wali, nggak mesti begitu. Ada juga yang Allah tutupin. Di antara para wali itu sendiri ada yang Allah tutupin bahwa dia wali. Ini syumulu sitrihi lahum ba'dihim min ba'din. Wa satarahu mindal ulama wasolihim minhum, dan Allah menutup ba'dihim, menutup sebagian wali dari ulama-ulama, orang-orang alim dan orang-orang soleh dari para wali. Dan Allah tutup juga yang udah khusus tadi itu, Allah tutup juga dari ulama atau orang-orang soleh dari golongan para wali. Walaula dzalika lamma nadhuru ilaihim. Kalau tidak seperti itu, maka mereka tidak akan melihat kepadanya. Ditutup dari ulamanya. Gini, andai kita wali semua ya, amin nggak Pak? Kita wali semua nih misalnya. Ini dari sebagian kita, ini ada yang Allah tutupin. Dari sebagian kita, ini ada yang Allah tutupi. Jadi nggak mesti semuanya tahu, nggak mesti semuanya Allah buka. Ada yang Allah tutupin. Nah, di antara kita ini ada yang memang posisi atau fungsinya itu sebagai guru misalnya, atau sebagai yang lebih alim dibanding yang lain, maka ngajarlah di antara kita. Maka itu sengaja ditutupin wali dari ulama atau dari orang soleh yang lebih secara kasat mata itu lebih kelihatan mulia karena ngajar, karena lebih soleh kelihatannya. Kenapa ditutupin? Supaya ngajarnya kagok. Jadi di sini mungkin Allah lagi nutupin ustadzku saya itu wali. Karena kalau Allah buka, saya pasti kagok ngajarin wali. Maka dari sebagian kelompok para wali itu ada yang Allah tutup dari
dari wali-wali yang alim, dari wali-wali yang soleh itu sengaja Allah tutup. Kenapa? Khawatir kalau dibuka maka itu justru nggak ada yang dengerin, maksudnya nggak ada yang dengerin wali yang soleh atau wali yang alim itu. Sengaja ditutupin. Jadi disimpan oleh Allah, disimpan, benar-benar disimpan, benar-benar dipingit sama Allah, nggak ada yang tahu, supaya orang-orang itu biasa-biasa saja, dan orang-orang soleh itu juga karena nggak tahu kalau dia wali, maka orang yang soleh itu biasa aja. Orang-orang alim itu ngajarnya juga biasa aja, nggak canggung. Tsumma hajjabas solihina anhum, dan Allah menutup orang-orang soleh dari para wali itu. Walau adharu alaihim ayatin ya'rifuna biha hatta yakuna jahiluna ala yaqinin min wilayatillahi lahum wa qurbihi minhum la batala thawabul muhsinina ilaihim. Dan Allah juga walau adharu alaihim, mana tadi, kemudian Allah menutup orang-orang soleh dari mereka, karena jika Allah menampakkan atas mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat di sini maksudnya peristiwa khariqul adah, yang rifuna biha hatta yakunu jahiluna ala yakin, peristiwa-peristiwa atau karamah-karamah yang orang-orang soleh itu mengenal dengannya, hatta yakuna jahiluna ala yakinin, bahkan orang-orang bodoh pun meyakini min wilayatillahi ta'ala lahum, dari kewalian Allah Ta'ala untuk mereka, wa qurbihi minhum, dan dekatnya Allah minhum dari mereka, la batala thawabun muhsinina ilaihim, maka akan batal, akan gugurlah ganjaran orang-orang yang berbuat baik kepada para wali. Wala haruma qabulu ihsanihim, dan juga akan menjadi haram atau bisa juga terhalang qabulu ihsanihim, diterimanya kebaikannya musinin alaihim, atas para wali. Wala habitat a'malul musiina, dan juga akan hilang, akan hancur amal-amal orang yang berbuat buruk ilaihim, kepada para wali. Fa fi hujbi dzalika wa sitrihi, maka dalam menutup, menghijab kewalian dan juga menutupnya, ma yahmilu al-amilin lahum, sesuatu yahmilu yang menanggung, apa ma al-amilin lahum, orang-orang yang ngamal atau orang-orang yang mengabdi lahum kepadanya, fil khairi wasyarri, bukan mengabdi, maaf, orang yang beramal atau orang yang memperlakukan kepada para wali dalam kebaikan dan keburukan. Alar rajai, atas raja, wa husnul dhanni, dan baik sangka, min wara'i hijabil yakin, dari belakang penutup yakin, wa ta'akharat uqubatul mu'dina, dan juga lambatlah atau tertundalah siksaan orang-orang yang menyakiti lahum kepada aulia, anil muajalati, dari kesegeraan, lima satarahum, karena sesuatu yang Allah menutup, alaihim, atas mereka, min azimi sya'nihim, dari agungnya perkara wali atau keadaannya wali, indallahi azza wa jalla, di sisi Allah azza wa jalla, wa jalili qadrihim, dan saking agungnya kadar atau derajatnya aulia. Fafi sitri hada, maka dalam menutupi ini, ni'amun azimatun ala sholihin, ada nikmat yang besar untuk orang yang soleh, fi nufusihim, dalam diri mereka, min salamati dinihim, dari keselamatan agamanya, wa qillati fitnatihim, dan sedikit fitnahnya sholihin, wa ni'amun jalilatun, dan juga ada nikmat yang agung alal muntahikina, atas orang-orang yang merusak, li hurmatihim, bagi kehormatannya sholihin atau para wali, al musaghirina li syairillah, yang mentasgir atau yang mengecilkan syiar-syiar atau tanda kekuasaan Allah, min ajlihim, dari arahnya para sholihin atau alasannya para sholihin. Idkanu asa'u ilahim, ketika mereka berbuat buruk, ilahim, pada sholihin, min wara'i hijabin, dari belakang hijab. Fahadha huwa lutfun khafiyyun min lutfil mun'imil wahhab, maka ini adalah kehalusan yang sangat samar dari kehalusan al-mun'imil wahhab, Allah yang memberikan nikmat yang dan maha memberikan semua. Ini ada pelajaran, ada hikmah, dan ada banyak manfaatnya. Kenapa wilayah atau kewalian itu Allah tutup dan tidak Allah umumkan? Di antaranya yang disebut di sini, kalau emang sudah tahu, taruhlah si fulan memang ini sudah
diumumkan oleh Allah dia adalah wali. Yang pertama, kalau ada orang ngabdi sama dia, maka batal amalnya. Kenapa? Ya ngabdi sama dia khidmah kan karena dikasih tahu sama Allah dia wali. Coba kalau nggak bakal khidmah. Coba kalau nggak dikasih tahu, pasti itu biasa-biasa aja. Itu gara-gara Allah kasih tahu kan, maka batal amal orang yang berbuat baik kepada wali itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau Allah umumkan bahwa fulan ini adalah wali, maka keikhlasan wali pun itu akan berkurang. Karena udah merasa diumumkan oleh Allah, bahwa dia wali, maka akan keikhlasannya itu akan berkurang, kebaikan-kebaikannya itu akan berkurang. Kemudian yang ketiga, kalau tidak Allah umumkan, ini ada satu kasih sayang Allah. Andai Allah umumkan bahwa fulan ini adalah wali, maka nggak ada lagi yang namanya penundaan azab, nggak ada lagi yang namanya penundaan kualat. Kualat bener-bener kualat, ya. Lewat depan wali aja nggak permisi, mati besok. Tapi saking Allah sayangnya, saking Allah rahmahnya, kemudian Allah lutf, sifat maha lembutnya Allah, maka sengaja tidak Allah umumkan, tidak Allah buka cahaya wali itu. Kalau dibuka pasti banyak konsekuensi yang berat-berat. Orang jelas kalau kama ja'a fil khabar, sebagaimana yang datang, sebagaimana berita yang datang dalam sebuah hadis, man adzali waliyan faqad barazani bil muharabati thumma ana tsairu. Siapa orang yang menyakitiku, siapa orang yang menyakiti bagiku seorang wali, siapa orang yang menyakiti wali milikku, faqad barazani, maka sungguh dia sudah menjelaskan atau mengumumkan kepadaku bil muharabati, untuk perang. Tsumma anan nafiru, dan akulah an-nafiru yang akan membalas liwaliyi, untuk kekasihku. Tuh udah jelas tuh hadis ini, hadis qudsi. Siapa yang menyakiti waliku, maka berarti sudah mengumumkan perang dengan aku, kata Allah. Repot kalau Allah udah umumin. Kalau Allah udah umumkan Ustadz Kusoi wali, bahaya. Kita duduk jauh dikit aja kita bisa, ya jauh dikit aja bisa kualat. Kan ya banyak konsekuensi berat. Apalagi sampai memusuhi wali, kata Allah, maka itu berarti sudah mengumumkan perang kepadaku dan aku yang akan membalas. Walinya mah diam-diam aja. Walinya mah diam-diam, Allah nanti yang marah. Itu konsekuensi beratnya seperti itu. Ini baru wali, apalagi nabi. Makanya yang nggak ada nabi atau yang belum masuk, ya belum tahu kalau itu nabi, seandainya dia perlakukan tidak semestinya, orang belum tahu nabi nggak apa-apa, belum tahu nabi. Tapi kalau udah ada nubuwah dan diumumkan oleh nabi itu, bahkan membawa mujizat, nah kemudian memperlakukannya dengan tidak selayaknya, maka itu baru ada yang namanya azab atau ada yang namanya siksa. Apalagi nabi, karena lebih tinggi derajatnya para nabi dibanding para wali, tinggian lagi loh nabi. Faqad yakunu mithlu dzalika man ahda nabiyan wa huwa la ya'lamu bi nubuwwatihi qabla an yukhbira annahu rasulullah. Dan kadang-kadang ada semisal itu, man ahda nabiyan, siapa yang memusuhi atau menyakiti nabi, wa huwa la ya'lamu bi nubuwwatihi, dan padahal dia tidak tahu tentang kenabiannya, qabla an yukhbira annahu, atau qabla an yukhbara annahu rasulullah, sebelum dikabarkan bahwa nabi itu adalah utusan Allah, panallahu azza wa jalla nabba'ahu, dan bahwasannya Allah memberikan kabar kepadanya, fala yakunu wizruhu wizra man intahaka hurmata man kana a'lamahu, maka dosanya atau kesalahan orang yang enggak tahu ini tidaklah seperti kesalahan orang intahaka hurmata man kana a'lamuhu, merusak kehormatan orang tidaklah seperti dosa orang yang merusak kehormatan orang yang Allah telah mengumumkannya annahu nabiyyun lillah, bahwasannya si fulan itu adalah nabi Allah azza wa jalla, li'azami
hurmatin Nabi, karena agungnya kemuliaan Nabi. Huma dzakarahu Syekh Abu Thalib. Ini disebutkan oleh Syekh Abu Thalib. Wal wajhul awwalu aula, dan pendapat yang pertama itu lebih utama fi takriri makna ma dzakarahul muallifu, dalam menetapkan makna yang disebutkan oleh pengarang. Wallahu taala alam, dan Allah taala itu a'lamu, lebih mengetahui. Ini jelas para nabi itu yang lebih tinggi. Maka kalau ada orang kemudian menyakiti nabi sebelum dia tahu bahwa itu nabi, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah diberitahu bahwa itu nabi, sudah diberitahu bahwa dia menerima kabar nabi, itu ada yang mengatakan dari kata nabaun artinya cerita. Jadi nabiyun asluhu nabiun minan naba, maksudnya nabiun orang yang diberikan cerita atau diceritain. Diceritain oleh siapa? Ya oleh Allah, karena membawa naba. An-nabiyyu asluhu nabiun, asalnya ada yang dari kata itu an-naba, tapi ada yang mengatakan an-nabiyyu itu dari minan nabwah. Minan nabwah, nabwah itu al-makan al-murtafi, nabwah itu tempat tinggi. Jadi nabi itu adalah orang yang tempatnya tinggi. Dua kata ini. Kalau di sini dari naba, orang yang belum tahu bahwa fulan adalah nabi, orang yang menerima naba atau kabar dari Allah, kemudian memperlakukannya dengan tidak hormat, maka dosanya tidak sama dengan orang yang sudah tahu kalau itu nabi tapi memperlakukannya dengan tidak hormat. Ini derajat para nabi dan juga derajat para wali Allah yang tentu mulia di sisi Allah. Allah rahasiakan atau Allah tutup cahaya-cahaya kewalian itu antara lain adalah karena sayangnya Allah kepada makhluknya. Karena kasihan kalau dibuka oleh Allah, maka Allah tutup cahaya wilayah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.